Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara agama, moral, dan hukum sulit dipisahkan. Oleh karena itulah, selama bulan Ramadan ini, Podcast 9 menghadirkan renungan subuh atau renungan Ramadan. Selama ini dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai manusia atau orang yang menurut kita sudah sangat keterlaluan. Maksudnya bagaimana? Betapa tidak orang tersebut sudah kita bantu, sudah kita tolong, tetapi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dia mengkhianati kita. Dia malah mencelakakan kita. Dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa pergaulan, mereka sering disebut sebagai sengkuni, orang yang berkhianat. Berkhianat tidak hanya kepada sesama, tapi berkhianat kepada orang yang menolongnya. Termasuk barangkali kita pernah atau sering menghadapi orang semacam ini. Tentu wajar saja kalau kita merasa dongkol, kita merasa marah, kita merasa dendam kepada mereka. Kok udah gua tolong, kok udah gua bantu, malah bukannya berbalas baik, tetapi menjatuhkan kita. Ibarat pepatah bilang, air susu dibalas air tuba. Bagaimana kita menghadapi orang-orang semacam ini? Perasaan tidak suka tentu merupakan perasaan manusiawi. Tapi marilah di bulan Ramadan ini kita mencoba berpikir, kita mencoba melapangkan hati kita. Pertama, kita tidak perlulah menaruh dendam kepada orang-orang semacam ini. Dendam kita kepada mereka hanya membuat hati kita rusak. Doakanlah mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar, kembali melakukan yang benar. Dan bagaimana mengenai kesalahan mereka kepada kita? Kita harus percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada mereka, baik cepat maupun lambat. Apapun bentuknya, hanya Allah yang tahu. Tetapi dengan kita tidak dendam, maka kita tidak merusak diri kita sendiri karena perbuatan mereka. Yang kedua, barangkali kita lebih baik mendoakan mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Siapa tahu mereka dirahmati juga oleh Allah, diberikan petunjuk daripada kita dendam dan membuat mereka tidak berbalik ke jalan yang baik. Tetapi tentu saja sebagai manusia kita juga diajarkan untuk berhati-hati, untuk belajar dari pengalaman. Kita tidak boleh ceroboh menghadapi orang-orang semacam ini. Kita tidak boleh membuat mereka dua kali atau berkali-kali berbuat yang sama kepada kita. Kita harus melihat, memperhitungkan apa yang kemungkinan terjadi ke depan. Kalaupun kita bersama mereka kembali, selain kita waspada, mungkin ada baiknya, sebagaimana perintah agama, kita beritahukan bahwa ada tindakan-tindakan mereka yang keliru. Kita nasihati mereka. Kalau mereka tidak mau dinasihati, tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah memberikan nasihat, sudah menjalankan perintah untuk berbuat baik. Selebihnya tergantung kepada mereka. Nah, di bulan puasa yang penuh pengampunan ini, rasanya cocok buat kita mulai mengampuni orang-orang yang telah berlaku sebagai sengkuni kepada kita.
kita ikhlaskan hati kita bersihkan hati kita lebih banyak ibadah, kita lebih banyak berbuat kebaikan di bulan puasa. Pastilah Allah akan mencatat, pastilah Allah akan selalu melihat apa yang kita lakukan. Maka sengkuni yang selalu akan ada di mana-mana harus kita hadapi pula dengan ketabahan, keikhlasan, dan kepercayaan kita bahwa Allah adalah pengatur yang terbaik. Mudah-mudahan berguna, dan setiap kesalahan pastilah datang dari hamba yang penuh kelemahan ini. Tetapi semua kebenaran, semua kebaikan berasal dari Allah yang Maha Pencipta. Demikianlah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.